Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyampaikan keyakinannya bahwa skuad Garuda memiliki peluang besar untuk mencapai final Piala AFF 2024. Meski mengakui tantangan yang akan dihadapi, pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan pentingnya persiapan matang dan latihan terstruktur untuk mencapai target tersebut. Pada ajang Piala AFF 2024, Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Dua tim terbaik dari grup ini akan melaju ke babak semifinal. Perjalanan Indonesia akan dimulai dengan laga tandang melawan Myanmar di Stadion Thuna, Senin, 9 Desember 2024, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah komposisi pemain Indonesia yang memiliki rata-rata usia termuda di turnamen, yaitu 20,33 tahun. Sebagai perbandingan, skuad Malaysia memiliki rata-rata usia 25,56 tahun. Meski muda, Shin Tae-yong tetap optimistis terhadap potensi para pemainnya. Kami akan melawan tim nasional pada level senior, tentu ini menjadi tantangan berat bagi kami. Tetapi, dengan persiapan yang baik dan latihan yang terorganisasi, kami memiliki peluang besar untuk mencapai final, ujar Shin Tae-yong. Dalam skuad Garuda, terdapat beberapa pemain senior yang sudah memiliki pengalaman internasional, seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Marcelino Ferdinand. Nama lain yang juga diandalkan adalah Rafael Struijk, yang memiliki jam terbang tinggi di level klub. Namun, Shin Tae-yong juga membawa 16 pemain yang belum memiliki caps di level senior, seperti Arhan Kaka, Kadek Arel, Doni Tri, dan Cahya Supriyadi. Meski demikian, pelatih menilai para pemain muda ini memiliki potensi besar untuk bersinar di turnamen. Daftar pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kiper, Cahya Supriyadi, Erlangga Setio, Dava Fasya. Belakang, Pratama Arhan, Robi Darwis, Sultan Zaki, Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, Doni Tri, Asnawi Mangkualam, Mikael Tata, Kadek Arel, Ahmad Maulana. Gelandang, Marcelino Ferdinand, Victor Dethan, Alfrianto Niko, Zanadin Faris, Raihan Hanan, Rivaldo Pakpahan, Arhan Fikri. Penyerang, Hoki Caraka, Ronaldo Kuateh, Arhan Kaka, Rafael Struijk. Dengan skuad muda yang memiliki semangat tinggi, Piala AFF 2024 menjadi tantangan besar sekaligus peluang bagi Timnas Indonesia untuk menunjukkan kekuatannya. Shin Tae-yong berharap kolaborasi antara pemain berpengalaman dan pemain muda dapat membawa Garuda melangkah jauh di turnamen ini. Akankah Indonesia mampu mencapai final? Kita tunggu kiprah Pratama Arhan dan kawan-kawan di lapangan hijau. Timnas Indonesia bisa naik ke posisi 2 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar matchday ke-7 yang berlangsung Kamis, 20 Maret 2025. Setidaknya ada 3 syarat yang harus dipenuhi jika kondisi di atas ingin terjadi. Sebelum membahas syarat, ada baiknya menilik klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga matchday ke-6. Timnas Jepang kukuh di puncak klasemen dengan 16 angka. Menyusul di posisi ada Australia di posisi 2 dengan 7 angka. Kemudian, Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina berturut-turut menempati posisi 3, 4, 5 dan 6 dengan koleksi poin identik, yakni 6 angka. Timnas Indonesia berhak menempati posisi lebih baik karena unggul produktivitas dan selisih gol atas para rivalnya. Melihat kondisi di atas, Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Lantas, apa saja syarat yang harus dipenuhi Timnas Indonesia agar naik ke posisi 2 kelar matchday ke-7? Pertama, Timnas Indonesia wajib menang saat tandang ke markas Australia di matchday ke-7 grup C, Kamis 20 Maret 2025. Jika ukurannya ranking FIFA, hampir tidak masuk akal Timnas Indonesia mengalahkan Australia. Skuad Socceroos, julukan Timnas Australia, saat ini menempati peringkat 26 dunia, unggul 99 posisi atas Timnas Indonesia di peringkat 125 dunia. Namun, jika melihat komposisi pemain, Timnas Indonesia tidak kalah dari Australia. Masuknya Maes Hilgers, Kevin Dix dan Ula Romeni otomatis meningkatkan daya saing Timnas Indonesia. Ketika Maes Hilgers yang memiliki harga pasar 10 juta euro atau setara 169 miliar rupiah, pemain termahal di skuad Timnas Australia hanya Harry Souttar, 121 miliar rupiah. Syarat kedua berharap laga Arab Saudi versus Cina berakhir imbang. Jika Arab Saudi menang atas Cina,
ada potensi timnas Indonesia disalip skuad Green Falcons, julukan timnas Arab Saudi. Sebab, timnas Indonesia kini hanya unggul produktivitas gol atas Arab Saudi, bukan selisih gol. Karena itu, harapannya laga Arab Saudi versus Cina berakhir imbang. Potensi laga berakhir imbang juga cukup besar karena Arab Saudi lebih sering imbang saat mentas di kandang sendiri pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni 2 imbang dan 1 kalah. Bagaimana dengan satu syarat lagi? Harapannya di laga lain grup C, Jepang menghajar Bahrain di kandang sendiri. Jepang membutuhkan kemenangan atas Bahrain demi memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 pada Maret 2025. Berikut klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di matchday ke-7 jika kondisi di atas terjadi. 1 Jepang, main 7, poin 16. 2 Indonesia, main 7, poin 9. 3 Australia, main 7, poin 7. 4 Arab Saudi, main 7, poin 7. 5 Cina, main 7, poin 7. 6 Bahrain, main 7, poin 6. Timnas Indonesia tengah berjuang keras di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penjaga gawang Martin Paes optimis skuad Garuda mampu mencatatkan sejarah dengan lolos ke ajang sepak bola terbesar dunia. Martin Paes menyoroti perkembangan signifikan timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Penjaga gawang berusia 26 tahun ini menyebut kekuatan utama tim Garuda terletak pada generasi mudanya. Hal ini ia saksikan langsung dalam perjuangan Garuda Muda di Piala Asia U23 2023, Januari lalu. Paes menyebut sejumlah pemain yang menjadi bukti kualitas tim semakin meningkat. Nama-nama seperti Ragnar Oratmangoen, Shain Patinama, Tom Haye, hingga Mark Locke menjadi sorotan utamanya. Selain itu, ia juga memberikan apresiasi kepada Hernando Ari sebagai salah satu kiper berbakat, serta Jordi Amat dan Sandy Walsh yang menjadi pilar penting tim senior. Dukungan luar biasa dari supporter Indonesia menjadi salah satu hal yang paling mengesankan bagi Martin Paes. Ia menyebut atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Jika kita bisa meraih banyak kemenangan, supporter akan semakin banyak. Dukungan ini adalah elemen penting dalam perjalanan kami, ujar Paes. Menurutnya, kombinasi antara potensi besar tim dan loyalitas supporter adalah formula penting untuk membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh. Kemenangan melawan Arab Saudi menjadi suntikan semangat besar bagi tim asuhan Shin Tae-yong. Meski sempat gagal di Olimpiade 2024, Paes yakin mimpi besar menuju Piala Dunia 2026 sangat mungkin terwujud. Sebagai Garuda, langit adalah batasan kita sekarang. Saya bangga menjadi bagian dari tim ini, ucap Paes penuh optimisme. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya pada Maret 2025 mendatang. Skuad Garuda dijadwalkan bertandang ke Australia pada 20 Maret, kemudian menghadapi Bahrain di kandang sendiri pada 25 Maret. Bagi Martin Paes, timnas Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencatatkan sejarah baru. Dengan kombinasi pemain muda berbakat, dukungan supporter yang tak pernah surut, dan semangat juang tinggi, mimpi lolos ke Piala Dunia kini terasa lebih dekat dari sebelumnya. Kiper timnas Indonesia, Martin Paes, mengungkapkan harapannya tentang peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ia menggambarkan suasana luar biasa yang akan terjadi jika mimpi tersebut menjadi kenyataan, terutama dengan fanatisme tinggi dari supporter Indonesia. Dalam wawancara bersama Kita Garuda, Martin Paes mengaku sangat terkesan dengan dukungan luar biasa dari para pendukung timnas Indonesia. Tiket pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno hampir selalu terjual habis, dan bahkan di laga tandang, timnas Indonesia tetap mendapatkan dukungan besar dari ratusan hingga ribuan supporter. Ya, sangat luar biasa. Dengan kegilaan seperti ini, satu hal yang saya bayangkan hanya satu. Apa yang akan terjadi jika kita bisa ke Piala Dunia? Ujar Martin Paes penuh harap. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hanya tertinggal 1 poin dari peringkat kedua, peluang Garuda untuk lolos ke Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat semakin terbuka lebar. Posisi pertama dan kedua di grup akan mendapatkan tiket langsung ke putaran final. Sementara itu, peringkat ketiga dan keempat harus menjalani putaran keempat kualifikasi untuk merebut kesempatan tampil di panggung dunia. Di tengah optimismenya, Martin Paes juga menyampaikan sedikit penyesalan atas kegagalan timnas U23 melangkah ke Olimpiade Paris 2024. Tim Garuda Muda harus mengakui keunggulan Gini U23 pada babak playoff, hanya selangkah lagi menuju Olimpiade. Supporter kita sangat banyak.